Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Purnamasari, guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan percobaan, struktur isi atau sistematika penulisan teks laporan percobaan, dan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kesimpulan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Maka, hari ini kita akan belajar tentang subbab struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan yaitu pernyataan umum atau klasifikasi pernyataan. Klasifikasi berisi informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Tahap ini merupakan tahap pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Contoh, pada teks kelelawar, pernyataan umumnya adalah kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1.000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Jadi pada pernyataan umum ini hanya memberikan pernyataan secara umum apa itu kelelawar. Selanjutnya, uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus lainnya. Contoh, uraian dari teks kelelawar tersebut. Penampilannya, kelelawar tampangnya seperti tikus. Kemudian kebiasaan makan kelelawar. Beberapa kelelawar makan darah, buah, dan ikan. Selanjutnya, kapasitasnya dan perkembangbiakan. Jadi, pada uraian itu menjelaskan secara terperinci seperti apa kelelawar, kebiasaan makan, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur isi atau sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi seperti contoh teks kelelawar, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik, seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama harus ada judulnya. Kemudian, tujuan dibuatnya teks laporan percobaan tersebut. Jika menggunakan bahan dan alat, maka harus menjelaskan bahan dan alat yang digunakan pada laporan yang akan dibuat pada percobaan. Selanjutnya, langkah-langkah bagaimana melakukan percobaan tersebut. Lalu, hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Contoh, menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Itu adalah judulnya. Kemudian tujuan menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Selanjutnya ada alat dan bahan yang harus dilengkapi, botol air mineral, kemudian menyediakan alat potong dan lain sebagainya. Lalu langkah-langkahnya, bagaimana melaksanakan percobaan tersebut. Setelah melakukan langkah-langkahnya, tulislah hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Setelah menuliskan hasil, kalian membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dibuat. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik atau general.
Maksudnya, aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contoh, kendaraan adalah aspek umumnya, kata khususnya motor, mobil, dan kereta. Selanjutnya, contoh aspek umum mamalia, aspek kata khususnya lumba-lumba, paus, dan lain sebagainya. Contoh lagi, ikan air tawar, kata khususnya berarti ada lele, gurame, mujair, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kata tugas hubungan logis. Kata tugas adalah kata yang memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai dengan konteksnya, sehingga makna kata tugas akan menjadi lebih jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Contoh kata tugas seperti ketika, maka, dan lain-lainnya. Menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek, biasanya menggunakan kata kerja aktif seperti lari, tidur, renang, dan sebagainya, atau imbuhan me dan ber. Contoh, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Peneliti sebagai subjek, zat asam sebagai predikat, dan daging sebagai objek. Pada kalimat tersebut, peneliti sebagai subjek melakukan tindakan kepada zat asam yang merupakan objeknya. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Contohnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sebuah subjek harus melakukan tindakan kepada objeknya. Selanjutnya, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Misalnya, kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh dalam bidang pendidikan, kata teknisnya kurikulum dan silabus. Kata teknis tersebut hanya digunakan dalam bidang pendidikan. Ada lagi contoh dalam bidang kedokteran, maka biasanya terdapat kata teknis pasien dan infus. Kata teknis tersebut hanya digunakan dalam bidang keahlian tertentu, yaitu bidang kedokteran. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Urutan kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Di bagian mana kita bisa menemukan urutan kegiatan, biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah melakukan percobaan tersebut. Kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Mengapa? Karena biasanya pada teks laporan percobaan kita menguji coba atau bereksperimen dengan benda, tidak menggunakan orang. Maka dari itu jarang sekali menggunakan kata ganti orang, atau bahkan tidak sama sekali menggunakan kata ganti orang. Lebih sering menggunakan kata benda dan frasa benda. Dan yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil dari pengamatan atau percobaan yang telah dilakukan. Setelah kalian membaca atau melihat materi tentang struktur, sistematika, struktur isi, dan kaidah kebahasaan yang terdapat teks laporan percobaan, saya harap kalian memahami dan mengerti struktur isi atau sistematika dan kaidah yang terdapat pada teks laporan percobaan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.